non-ruminan, yaitu monogastrik. Kalau ini kita sebut dengan poligastrik. Baik. Ada dua prosesnya, pencernaannya ada dua, fermentatif dan enzimatif. Dia mempunyai 4 lambung, pakan berasal dari tumbuhan, bisa juga dari hewan, misalnya saja tepung ikan. Kita tambahin. Oke, boleh, enggak apa-apa. Banyak selulosa kalau dari tumbuhan, selulosa dan hemiselulosa. Butuh selulase dan hemiselulase, saya tambahi. Hemiselulase yang dihasilkan bakteri dalam rumen. Ya, kalau dari tumbuhan. Baik. Ini adalah pencernaannya, alur pakannya adalah mouth, swallow ya, esophagus, rumen fermentation. Lalu karatikum dalam bentuk curd ya, bentuk bolus-bolus. Kemudian dilakukan regurgitation. Mon. Sebentar. Tunggu. Ya. Lalu dia menuju ke omasum, terakhir ke abomasum. Terakhir nanti ini dimakan lambung sejati. Lalu Pak Anam ya. 6. Mohon maaf, Prof, ke mute. Mohon maaf, Prof, suaranya ke mute. Permisi, mohon maaf Prof, saat ini suaranya termute. Oke. Nah, ruminansia itu pertama itu mulut, ya. Saliva mengandung amilase. Salivanya itu ya. Jadi dia bisa mencerna amilem karbohidrat. Saliva mengandung asam karbonat yang menentukan pH rumen. Jadi yang menyebabkan nanti pH rumen itu menjadi buffer. Buffer itu adalah pH rumen itu 7. Buffer ya. Kemudian untuk mencerna material asal tumbuhan bergantung pada mikroorganisme dalam sistem pencernaan. Jadi ketika nanti ada pakan, maka tumbuhlah bakteri sesuai apa pakan itu yang masuk. Kalau dia itu banyak mengandung selulosa, maka bakteri selulase akan tumbuh. Kalau banyak mengandung hemiselulosa, maka hemiselulase akan tumbuh. Rumen itu pertama dan kompartemen terbesar itu paling gede. Ini kalau kamu tahu apa namanya perut sapi. Kalau kamu tahu perut sapi itu ya mulai dari rumen, retikulum, masum, abomasum itu dipakai untuk jeruan itu. Soto. Oke, adik-adik boleh sekarang karena sudah ditulis. Siapa yang tidak keluar wajahnya? Komteng, halo. Halo Pak Komteng, Ibu Komteng, Mbak Komteng, Mas Komteng. Sudah ditulis namanya temannya yang tidak kelihatan wajahnya. Kelas A sudah saya suruh on cam semua, Prof, dan ini alhamdulillah sudah on cam semua untuk kelas A 49 anak. Baik, mantap lah. Kelas selanjutnya apa? A dan B. Untuk kelas B sudah saya suruh on cam, Prof.
Tapi yang belum on cam berapa orang? Halo. Tapi ada beberapa yang nggak bisa on cam dok, karena ada yang di jalan dan sebagainya. Loh di jalan. Loh kenapa kok nggak berhenti? Loh kuliah kok di jalan itu loh. Berarti gak ngrungokno lah. Ya. Kuliah tuh di jalan berarti tidak mendengarkan. Halo. Menurut dirimu di jalan dia tidak mendengarkan atau tidak mendengarkan? Narendra ditanya kok tersenyum-senyum simpul. Mungkin mendengarkan. Mendengarkan. Kalau mendengarkan berarti wajahnya ada apa enggak? Jawab. Ada harusnya. Harusnya. Kalau tidak ada berarti? Ya, berarti tidak mendengarkan. Baik, dicatat. Saya tunggu kamu ya. Baik, Kemudian Prof. kelas E. Siapa kontingnya? Saya Prof. Untuk kelas E masih ada 2 anak yang belum on cam. Tapi ada yang belum masuk juga kan jumlahnya karena tidak sama, masih 114. Ya, oke, enggak apa-apa. Belum on cam kamu tulis namanya, ya. Baik. Kemudian rumen itu pertama dan kompartemen terbesar mengandung bakteri. Ya. Mas Yan. Ini deh. Mengandung bakteri yang menghasilkan selulosa untuk pencernaan selulosa, berfungsi sebagai ruang fermentasi. Rumenan ya. Oke, ini fungsi rumen, kamu baca dulu. Nah. Yan? Karsi, ya Mas Yan. Fungsi organ pencernaan itu adalah rumen. Nah, kamu lihat rumen ini loh yang kita makan kalau bikin soto. Makanya kalau kamu minta jeroan nih Pak, tambahi Pak. Ya iki. Pernah makan soto jeroan? Pernah, Prof. Enak apa? Enak? Enak. Amin. Ya, baik. Di sana ada bakteri, ada fibrolitik, kemudian ada macam-macam ya. Selulitik, hemiselulitik, kemudian lakyan, amilolitik, proteolitik, dan sebagainya. Ada protozoa mencerna semua elemen tanaman. Ada fungi, memecah ikatan selulosa dengan substrat tanaman non-karbohidrat dan AKG. Ya, dia menghasilkan H2 dan SO2. Hasil metabolismenya itu menghasilkan gas metan. Baik, retikulum mengandung bakteri yang berperan dalam pencernaan, mengandung QT untuk di mama biak lagi. QT itu nanti semacam apa tuh ya, semacam pakan yang sudah dilembutkan untuk ditelan kembali. Kemudian adalah tempat regurgitasi. Regurgitasi itu memamah biak. Makanya sapi dikatakan hewan yang memamah biak. Ini apa ini? Retikulum ya. Kemudian ini fungsi organ pencernaan, ruminasi atau retikulum itu membantu dalam proses ruminasi, menahan partikel pakan selama regurgitasi. Ini ya, sama ya. Untuk jeroan juga. Mengatur aliran ingesta ke omasum, kemudian fermentasi, penyerapan produk fermentasi. Kemudian fungsi omasum. Sama juga untuk jeroan. Partikel besar akan terdegradasi karena peristatik. QT yang ditelan kembali akan masuk ke bagian ini. Absorption atau penyerapan air. Function of the ruminant, digestive organ yaitu abomasum. Jadi abomasum itu saya katakan tadi lambung sejati, lambung sebenarnya. Ini mirip dengan monogastrik. Ya, monogastrik itu cuma satu toh perutnya, yaitu sama fungsinya. Kemudian gastric juice mengandung enzim-enzim pencernaan dan dia juga mengeluarkan pepsin, yaitu ada mucosal cell, epithel cell, ada pepsinologin dan HCl. Ini gambarnya sapi. Ini sapi ya? Sapi apa kambing apa kuda?
Siapa yang bisa, atau domba, siapa bisa jawab? Domba, Prof. Domba, Prof. Domba sama kambing beda ya? Ya, Beda ya. Oke, jangan sampai sama loh ya. Ada yang digrazing sama ruminating. Grazing itu dibiarkan. Jadi dilepas. Dan ini kemarin ya, saya cuma cerita dikit aja 1 menit. Saya kemarin pergi ke Eropa ya. Ketika saya naik mobil ya, ataupun naik kereta api itu sepanjang jalan di rumput-rumput itu, ini luar biasa. Yang domba, yang kambing, yang sapi perah, sapi potong, sapi terumah, sapi perah berkeliaran. Menyenangkan sekali ya. Menyenangkan sekali melihat sapi-sapi itu berjalan-jalan di rumput-rumput itu. Dan itu tidak mungkin terjadi di Indonesia. Impossible. Impossible kecuali itu pada peternakan-peternakan besar. Seperti Greenfield. Oke, saya percaya Greenfield. Karena dia di gimana enggak percaya. Wong perusahaannya itu dikelilingi pagar. Ya. Kalau di Eropa itu enggak. Jadi dilepas begitu saja. Dihumbar. Sapi ini sehat-sehat sekali. Ya gimana enggak sehat. Dia berlatih olahraga exercise ya. Itu namanya grazing. Plant material is shaved a little before being swallowed. Jadi dipotong kecil-kecil. Kemudian digested ya. Food is stored in the rumen where it is broken down into cute by bacterial action. Nah, kemudian ruminating. Cute is regurgitated and chewed again while the ruminant is lying down. Jadi dia lebih banyak di kandang. Jadi maka proses regurgitasi itu terjadi itu kelihatan. Kamu kalau lihat domba, sapi, kambing itu duduk sambil ngunyah-ngunyah itu aja nih gue jenenge mama biak ya. Food swallowed for the second time bypass in the rumen. Jadi dia bisa menggunakan bahan-bahan yang bisa digunakan untuk bypass. Food is finally processed by acids and digestive enzyme in the other stomach chambers. Kemudian metabolisme dan pencernaan karbohidrat, ya. Nah, metabolisme dan pencernaan karbohidrat, nggak ada orangnya. Ya. Nah, kemudian pertama adalah karbohidrat. Ya, Anda baca sekarang. Plant karbohidrat itu ada cell content dan cell wall. Cell wall itu dinding. Kalau cell content itu isi. Jadi karbohidrat itu terdiri dindingnya dan terdiri dari isinya. Kalau dindingnya itu adalah indigestible. Ya, tidak bisa dicerna. Ya. Itu terdiri dari selulosa, hemiselulosa, peptic substance, mixed linked beta-glucans. Kalau selulase itu adalah ADF, acid detergent fiber. Kemudian NDF itu gabungan dari selulosa dan hemiselulosa itu neutral digestive fiber. Nah, tetapi ada serat dari sel wall yang namakan soluble fiber di bawah itu. Jadi dia larut. Nah, yang sebelah kanan NDF itu enggak larut, ini enggak larut, ini larut. Active substance. Ya. Nah, itu masuk ke dalam fruktan. Fruktan ini bagian daripada isi digestible. Ada organic acid, mono dan disakarida, stacpati, oligosakarida dan fruktan. Ya. Ini dinamakan dari soluble ya peptic frutan sampai ke selulosa non-stack polisakarid. Kalau ini adalah non-struktural karbohidrat ya. Lebih kompleks ya, non-stack ya. Karbohidrat tersusun atas karbon dan hidrogen dengan rumus kimia CH2ON. Fungsinya sebagai pasokan energi, dia mengandung 4 kilokalori per gram. Karbohidrat kompleks itu ada oligopolisakarida dan karbohidrat garis besar itu ada 21. Di kotak itu karbohidrat yang cepat disebut PETN. Bahan ekstrak tanpa nitrogen
antara lain tepung-tepung atau starch dan glikogen dan lain-lain. Karbohidrat yang sulit yaitu terdiri dari dietary fibernya selulosa, hemiselulosa, dan lignin. Digestion dan absorption non-ruminan dan ruminannya ada dua. Yang ruminan itu fermentasi mikrobial, dia akan menghasilkan volatile fatty acid pada rumen, yaitu VFA. Ya, VFA itu gas yang digunakan, ini volatile fatty acid itu digunakan untuk energi. Nah, keduanya itu nanti absorpsi ke dalam aliran darah. Kalau CHO itu kan karbohidrat. Kalau untuk non-ruminan itu dia dicerna oleh enzim. Ya, dia akan menghasilkan apa? Glukosa dalam usus halus. Kalau ruminan, volatile fatty acid pada rumen. Dua-duanya untuk energi. Ya, diserapnya, kemudian masuklah ke aliran darah. Kemudian pencernaan karbohidrat itu poli dan disakarida. Ya, Anda baca sendiri ini. Pencernaan di usus besar. Aduh, pos lambung, fermenter, kuda, dan kelinci. Dan. Ya. Ono mana yang hilang? Bukan kayak ngomong ini. Kalau kalian ya? Jangan. Yuk. Magnet itu mau hilang. Magnet. Itu mas gak pakai hewan itu kepala. Satu dipindah ke sini lah satu. Sekarang hilang lagi satunya. Please. Oh, mesti lagi. Ah, ini loh. Di sini kan yang tidak ada satu loh. Iya. Padahal dua. Nggak ada, nggak bisa itu tetap kok. Dulu ada dua. Waktu dibawa ke sana itu dua. Di sana dibawa ke sini nggak ada. Tanya dia. Sekarang nggak ada. Mana mulai? Aku mana di sini ya takut. Tak kayak kamu mana di CCTV loh. Khusus dari magnet. Itu gambar itu loh, jadi itu beli di mana itu dulu lupa saya. Ngawur ayo ngomong. Memang pengen magnet ngomongnya bocok nyolong gak suka saya. Udah hilang satunya, hilang lagi satunya. Saya punya di rumah tapi nggak mau saya. Coba TV-nya agak geser ke sana nanti, nggak mau saya, nggak kelihatan nanti itu. Ya itu kan dempet sekali sama lemari itu. Ya, atau ininya agak ke sini. Nih, bunganya geser ke sini. Jadi bunganya geser ini geser, jadi saya kelihatan magnetnya. Nggak, saya ingat loh, iya sih aku di magnet itu tetap hilang. Wow, ada. Kamu ingat kan ada magnet? Ingat nggak? Kamu ingat ya pasti kamu tahu lah. Heran aku ngomong magnet itu dicolong. Pantes kok duit dicolong ya, magnetnya dicolong. Nggak ngajar arek-arek itu. Ya, lek duit dicolong aku sok ngerti, dadak magnet ya dicolong. Nemen wong-wong dicolong kayak magnetnya budekan pisan. Luar biasa. Makanya itu agak ke sini nanti digeser. Nanti si arek-arekku kon rene, arek loro iku. Dan tak kasih tahu magnet soalnya budekan kehilangan magnet itu aja. Kan rene arek loro iku kon geser. Ya, soalnya saya senang sekali magnetnya itu dan jarang sekali itu gambar hewan itu, magnet hewan itu ada kuda. Diambil. Di sini nggak ada jual, saya beli di luar negeri. Oke, lanjut pencernaan di usus besar itu pus lambung fermenter kuda dan kelinci. Dapat mencerna serat dalam jumlah besar. Ya, pos lambung ya.
Sekum dan kolon mengandung banyak bakteri yang memproduksi selulase. Selulase mampu menghidrolisa beta-14 linkin. Kemudian pencernaan karbohidrat ruminansia. Pencernaan karbohidrat ruminansia, karbohidrat yang tercerna digunakan untuk fermentasi pregastrik, ya sebelum ke lambung. Kebanyakan karbohidrat difermentasi oleh bakteri. Fermentasi, halo Mas Aris, kamu ke sini Mas. Ada Pak Dendi di situ. Oh gitu ya. Sudah nanti kalau saya datang suruh ke ruangan Bu Dekan ya. Terima kasih. Fermentasi ruminal sangat efisien, hampir seluruh karbohidrat dicerna dalam rumen. Beberapa karbohidrat bypass mungkin langsung ke dalam. Jadi ini ada istilah karbohidrat bypass, ada istilah protein bypass. Bypass itu artinya pakan itu berjalan sedikit sekali halangannya. Jadi Anda tahu ada jalan tol, ya. Tol katakanlah tol Surabaya, Malang. Pertanyaan saya, kalau dari Surabaya ke Malang lewat tol sama tidak lewat tol, duluan mana sampainya? Silakan jawab. Lewat tol. Lewat tol. Kenapa kok lewat tol? Ada jawabannya pasti. Karena kalau lewat tol tidak ada seperti lampu merah gitu, juga kalau lewat tol kan kendaraannya hanya mobil dan juga minim macet. Tidak ada hambatan. Ya, jadi betul. Lewat tol itu hanya mobil saja, ada becak, ada sepeda motor. Tidak ada. Berarti lebih cepat. Tapi kalau lewat bawah banyak ya sepeda motor, becak ya. Tuh ya, jadi lebih cepat tol. Nah, itulah kita sebut dengan bypass. Tetapi kalau di dalam rumen bukan begitu. Namun rohnya seperti begitu, dia masuk ke dalam usus, ke dalam lambung dan ke usus itu tanpa ada hambatan. Artinya tidak ada degradasi oleh rumen, oleh mikroba rumen. Biasanya hampir 80% pakan itu didegradasi di dalam rumen. Hanya sedikit yang lolos dari rumen. Namun kalau bypass hampir 80% ya lolos. Sehingga nanti bisa digunakan karena terutama adalah pakan yang berkualitas bagus. Nah, bakteri selulitik ini ya, dia memproduksi selulase. Kebanyakan substrat adalah selulose dan hemiselulose, aktif pada pH 6 dan 7. pH seimbang ya. Dia hasilnya adalah VFA, yaitu asetat propilen sedikit butirat CO2. Jadi yang disebut dengan VFA itu adalah volatile fatty acid itu ada asam asetat, asam propilen dan sedikit butirat. Dan CO2-nya paling sedikit lagi ya. Siapa itu? Siapa itu? Siapa? Waalaikumsalam. Cek tunggu dulu 5 menit. Cek tunggu ya, kamu 5 menit sebentar. Saya mau bicara sama.
Mentang dekan kok yo ngene lho. Kuat. Tidak, Mas.
Onion boil. Ini tinggal dikopek-kopek gini, ini cintaannya pasti suka di karena Berapa jam? Aku bener-bener tidak sabar. Ini sebenarnya beliau ini aku ngajar nggak sih? Kalian ini anak kuliah nggak sih langsung sumpah kayak nggak jelas banget. Cara 5 menit terus kan jam semender aku panik meneh lagi nggak sak slide nggak wes enjoy anak presentasi. Jan kok enak men. Permisi. Oke.
Ayo nunggu baca no kuliah Astagfirullahaladzim. Terkejut jangan. Lagi nengok-nengok.
Permisi. Oke, lanjut ya. Populasi mikroba. Bakteri selulolitik fiber digester ya, ini memproduksi selulase Cliff beta 1 4 linkin itu ikatan linkin. Kebanyakan substrat selulose hemisosa aktif pada 67. Oke, ini populasinya bakteri amilolitik starch sugar digester ya. Lalu ini adalah mikrobiom metabolisme ya, ada karbohidrat dan biosintetis. Digesti karbohidrat oleh bakteri itu di rumen. Biasanya mikroba itu melekat pada serat. Dan yang mensekresikan komponen dan enzim itu adalah selulase dan hemiselulase mencerna selulosa hemiselulosa. Kemudian protozoa menelan partikel serat sebelum dicerna. Nah, kemudian usus halus pada usus halus itu sama dengan pada non ruminansia itu podo. Podo itu apa? Podo kerjanya, podo fungsinya itu sama. Sekresi enzim pencernaan, sekresi enzim dan pankreas dan liver, digestis karbohidrat. Kemudian ada absorpsi H2O, minerals, amino asid, glukosa, sekum dan usus besar. Bakteri itu memproduksi produksi yang tidak terabsorpsi, kemudian di sini terjadi absorpsinya H2O, VFA dan membentuk feses akhirnya. Nah, karbohidrat metabolisme atau utilization tisu spesifik, muscle itu kardiak dan skeletal, adipose dan liver, nervous system, reproductive tract, memory, red blood cell. Kemudian ini adalah sistem gambar diagram fermentasi. Pakan dengan sugar yang tinggi, gula ya, gula yang tinggi itu fermentasinya cepat. Nah, pakan dengan starch, karbohidrat yang mudah digesti itu dia seperti parabola. Dia akan mencapai puncaknya pada waktu yang singkat. Yang paling singkat di sini adalah sugar. Sugar itu mencapai fermentasinya pada waktu yang sangat cepat. Starch nomor 2 dan selulosa. Selulosa itu di sini. Dia untuk mencapai puncak degradasinya itu dia butuh waktu yang cukup panjang dibandingkan starch dan sugar. Ya. Ini VFA formatation. Satu glukosa itu menghasilkan 2 asetat, CO2, CH4, hit. Dan 2 propionat dan water, kemudian 1 butirat ditambah CO2 dan CH4. VFA diserap secara pasif dari rumen ke portal blood hingga 70% untuk ruminansia. Nah, rumen fermentation itu dia menghasilkan gas. Merupakan produk samping, gas biasanya tidak dikeluarkan. Kalau dia tidak dikeluarkan itu bisa saja di dalam rumennya itu kan biasanya gas itu dikeluarkan melalui kentut, melalui sendawa. Kalau tidak itu dia akan terjadi gembung. Nah, penggunaan VFA itu ada asetat tadi ya, propionat dan butirat. Di mana asetat itu energi fatty acid sintesis, propionat itu energi glukogenonik, glukosa sintetis. Kemudian bagaimana tentang absorpsi? Absorpsi VFA itu adalah semua difusi pasif sederhana. Kemudian metabolisme VFA itu di dinding. Jadi kalau VFA itu diserap itu melalui dinding sel di dalam rumen. Tentunya di situ melalui pembuluh darah. Sel umumnya menggunakan butirat untuk kebutuhan energi, asetan dan propionat diekspor ke darah. Nah, ini adalah VFA production dan molar ration ya. Ada forage dan grain, ada produksi asetat, ada propionat dan butirat. Semakin tinggi hijauan, maka semakin tinggi pula asetatnya. Semakin tinggi grainnya, maka semakin tinggilah propionatnya. Itu kebalikannya ya. Kemudian metabolisme VFA ini nanti bisa dibaca. Oke. Saya lanjut ke rumen
biohidrogenasi ya. Rumen mendapat lemak dari 3 sumber, yaitu feed, seeds dan forage, kemudian diet supplementation, dan de novo synthesis. Kemudian trigliserida itu gliserol, rantai utama dan 3 asam lemak, terdapat banyak pada konsentrat, lemak disimpan dalam jaringan, berbagai macam asam lemak, dan banyak pada linoleic acid. Kemudian ada galactolipid, ada fosfolipid, kemudian asam lemak. Asam lemak ini rantai karbon panjang yang memiliki dia memiliki metil grup CH3 ya. Metil pada ujung akhir karboksi COOH di ujung yang lain. Asam lemak membuat lemak menjadi kaya energi. Karakteristiknya adalah jumlah karbon, jumlah double bond, dan lokasi dan orientasi. Berbagai macam asam lemak dan rantai panjang dan ketidakjenuhannya. Biasanya mengandung atom karbon antara 14 dan 24, yang paling umum adalah asam lemak 16 dan 18. Mungkin berisi 1 atau lebih ikatan ganda. Oh, ini tas ya. Ya, kemudian sebentar. Dikasih tas loh saya. Nah, kemudian ini konfigurasinya ya. Unsaturated essential. Ini bentuk cis transbond Anda tahu ya. PUFA adalah polyunsaturated fatty acid. Kemudian rumen biohydrogenation secara tradisional lemak dalam pakan ruminan dibatasi. Diberikan dengan minyak biji-bijian dan lemak hewani sebagai suplemen. Asupan lemak diberikan sebagai energi karena lemak menghasilkan energi lebih banyak daripada karbohidrat. Terlalu banyak lemak dalam pakan dapat mempengaruhi pencernaan. Apa yang terjadi ketika biohidrogenase? Lemak dihidrolisis dalam rumen untuk membentuk free fatty acid dan gliserol. Kemudian polyunsaturated fatty acid juga dihidrogenase menjadi saturated fatty acid dan gliserol dikonversi menjadi propiona. Nah, ini adalah metabolisme dari rumen di lemak. Rumen lipid ya, lipid di lemak. Lipid di rumen. Nah, ini ada diet forage galactoside, galactolipid, kemudian concentrate TGS, kemudian absorbed ya. Gliserol, galaktose, BFA, absorbed, kemudian small masuk ke small intestine. Ya. Kemudian mengapa biohydrogenation untuk memulihkan rumen dari kelebihan ion hidrogen? Karena produksi asam yang konstan oleh fermentasi. Nah, PUFA itu sangat toksik untuk bakteri rumen, yaitu dia survival process by bacteria. Kemudian kelompok bakteri berbeda bereaksi berbeda. Ini adalah konfigurasinya ya. Demikian pula ini. Baik, kemudian metabolisme nitrogen rumen. Ini adalah protein pathway in the rumen. Anda perhatikan ini dulu, nanti Anda akan paham ya. Nah, ini adalah protein itu terdiri dari true protein dan NPN, non protein nitrogen. Dan non protein nitrogen itu salah satunya adalah urea. Dia akan masuk ke blood system. Semua protein masuk ke blood system. Kemudian di sini dia dipecah, ureanya menghasilkan NH3. Kemudian blood tissue protein ini menghasilkan amino acid. Nah, di erythroproteinnya ini dari salivary gland. Nah, kalau yang di erythroprotein ini masuk ke sini, dia menghasilkan NH3 proteinnya, kemudian CO2 dan bakteri protein. Nah, kemudian yang NPN menghasilkan protein dan asam amino. Asam amino terus dia menuju ke usus halus. Demikian pula NH3 dia menghasilkan
bakteri protein juga menjadi bakteri protein sama ke usus, kemudian the undigested protein yang tidak tercerna. Ini adalah gambaran pada sapi perah. Nah, ini masuk ke putingnya. Jadi di putingnya itu dia akan mengandung amino asid dan di mana dia akan terdapat di dalam susu yang mengandung protein. Ini hampir sama, ya ini hampir sama, tetapi ini menggambarkan daripada ini saya katakan tadi true protein dan NPN masuk ke dalam rumen. Ya, masuk ke dalam rumen, kemudian dia 60% asam amino acid, asam amino, yang 40% dia menuju ke escape protein, ke usus halus, ke belakang. Nah, kemudian dia juga menghasilkan bakteria. Nah, bakteria, mikrobial bakteri juga sama. Nah, kemudian dan karbohidrat itu juga menghasilkan energi VFA dan juga proteinnya nanti juga menghasilkan energi sama-sama ya. Kemudian tidak ada protease dalam saliva, tidak ada sekresi, rumen, mikroorganisme berperan dalam pencernaan protein. Sumber nitrogen protein itu dari pakan, yaitu protein nitrogen dan NPN, dan juga endogenous recycled nitrogen, yaitu dikembalikan lagi yang dari rumen, dia akan di itu istilahnya apa sih? Recycling lagi ya. Nah, degradasi protein ruminal itu pencernaan fermentatif menggunakan enzim mikrobial, mikroorganisme protease dan peptidase memutus ikatan peptin dan menghasilkan asam amino. Asam amino dideaminasi oleh mikroba menghasilkan NH3 dan C-skeleton. MO menggunakan NH3, C-skeleton dan energi untuk sintesis asam amino mereka sendiri. Formasi dari NH3 cepat sangat sedikit melepaskan asam amino dalam rumen. Penggunaan NPN, urea dan MO, ya, mikroorganisme tidak peduli dari mana asalnya NH3. Limit sintesa protein mikroba yaitu dua limitasi utama, ketersediaan energi, ketersediaan NH3. Untuk diet mengandung urea juga membutuhkan sulfur, yaitu untuk protein itu, jadi protein itu terdiri dari NH3, dari CHO dan N, itu strukturnya. Nah, untuk membentuk itu dia membutuhkan sulfur mineralnya. Kebanyakan amonia disebabkan kekurangan energi dalam pakan. Liver yang tidak mampu melakukan recycling NH3 menjadi urea. Urea didaur ulang atau dikeluarkan tergantung kebutuhan hewan. Didaur ulang dapat melalui saliva dan dinding rumen. Urea dikeluarkan melalui urin, kemudian protein lolos rumen, yaitu dikatakan adalah bypass protein. Protein mikroba, protein yang lolos disebut bypass protein, masuk ke abomasum usus halus, dia dicerna. Lolos versus bypass protein secara teknis bukan bypass, tetapi lebih ke arah dia menghindari degradasi dari bakteri. Kegunaan protein ruminan dan non-ruminan. Ini adalah ruminan dan versus daripada non-ruminan persamaannya. Pada level jaringan, metabolic pathway-nya sama. Jaringan ruminan dapat mensintesa non-protein asam amino, tetapi pada unggas tidak dapat. Tidak mensintesa asam amino esensial. Asam amino esensial harus disediakan dari pakan untuk non-ruminan. Protein jaringan terus-menerus ada pergantian, asam-asam amino tidak dapat disimpan. Tetapi pada ruminan, oke. Pemberian asam amino secara terus-menerus itu pada non-ruminan. Ya, ini nanti Anda baca aja. Kemudian ini juga ada dalam nutrisi ruminan secara umum tidak berkonsentrasi dengan komposisi asam amino sebagai diet protein ya. Yang dilihat adalah tipe pakan yang tidak berpengaruh pada komposisi asam amino dari bakteri dan protozoa yang lolos. Biological value BF of microbial protein itu 80% nilainya. Nah, suplemen protein untuk sapi potong, tipe pakan apa yang cocok sapi potong? Apakah perlu urea tambahannya? Mengapa urea termasuk dalam pelet? Bisa enggak masuk dalam pelet? Pelet itu biasanya digunakan pada non-ruminan. Kadang sekarang ruminan sudah memakai pelet juga.
Nah, ini videonuria ya, videonuria sapi potong, ini sapi perah, keracunan, urea, oke. Baik, kalian ini beberapa penyakit yang sering terjadi yaitu kembung. Ada 2, kembung itu blood feedlot, kembung blood pasture, legume fats, legume blood, kemudian urea toksik. Jadi dia ke kembung itu diberikan konsentrat yang sangat berlebihan dari batas yang dibutuhkan, akibatnya lendir bakteri dan gas pada rumen berlebihan, tidak bisa dikeluarkan. Kemudian kembung blood pasture atau legume blood itu pemberian daun kacang-kacang yang masih segar, masih muda, tidak diangin-anginkan. Karena biasanya daunnya mengandung protein tidak larut dan nitrogen yang sangat tinggi dan saponin. Urea toksik, gejala yang diperhatikan itu adalah perutnya kembung. Rumen itu ada di sebelah kiri. Anda lihat dia biasanya itu kembung, tegang, anusnya menonjol, nafasnya ngos-ngosan, lidah kebiru, akhirnya mati. Pengobatan yang diberikan yaitu minyak goreng setengah liter, Pulosalen 100 sampai 200 sambil kembung, 24 putih dan pengeluaran gas. Thank you. Ada yang mau tanya? Silakan sebelum saya akhiri. Tidak ada yang mau tanya? Oke. Ada yang mau tanya, adik-adik? Atau cukup? Belum ada, Prof. Terima kasih. Baik, kalau gitu kita selesai ya. Kuliah saya sudah tuntas, tidak punya berhutang kembali ya. Oke ya. Oke ya. Nggih, Prof. Baik. Prof. Ya, sama-sama. Salam sehat. Sukses Makasih, Prof. buat kalian ya. Terima kasih banyak, Prof. Terima kasih banyak, Prof. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Iya, bye-bye. Prof, belum. Berapa ya?